Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan keagungannya. Kita senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia-Nya dan bersabar atas ujian dan cobaan yang diturunkannya. Pada Ramadan tahun ini kita akan menjalani ibadah puasa yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah penyebaran wabah COVID-19 yang melanda dunia saat sekarang ini. Namun sebagai orang beriman, semangat dan tekad harus terus dijaga dan dipelihara, bahkan terus ditingkatkan. Bulan Ramadan kali ini yang menuntut kita harus banyak berdiam diri di rumah, hendaknya tetap dimanfaatkan secara maksimal untuk ibadah, kebaikan dan amal soleh. Ibadah dalam arti yang luas adalah segala bentuk aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada diri sendiri, kepada orang lain dan kepada lingkungan kita. Itulah ibadah dalam makna yang luas. Sehingga apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, semuanya akan bernilai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saat sekarang ini mendapatkan kesempatan untuk banyak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya, mendidik dan mengarahkan. Selama ini karena kesibukan bekerja dari pagi sampai sore bahkan malam, sehingga waktu untuk bisa bertemu, memberikan perhatian, mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kita sangat terbatas. Demikian pula anak-anak juga mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada orang tuanya, membantu membersihkan rumah, membantu mencuci, sambil belajar memasak bagi anak-anak perempuan. Ini semua adalah hikmah yang harus kita manfaatkan pada saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dan mengharuskan kita untuk banyak tinggal di rumah. Demikian pula dengan para guru, tetap menjalankan tugasnya mengajar siswa-siswi mereka secara online, memonitor dan memantau kegiatan mereka agar tetap produktif, sehingga anak-anak pun juga selain bisa belajar, juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang yang lebih banyak dari kedua orang tuanya. Begitu pula para pegawai, karyawan, para pekerja juga tetap menunaikan tugasnya dari rumah masing-masing. Dan sebagian mereka ada yang tetap harus terjun ke lapangan, harus tetap berkantor untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Di antara mereka ada petugas kesehatan, para dokter,
para medis, perawat yang berada di garda terdepan dalam melayani, merawat, dan memastikan bahwa pasien yang terinfeksi COVID-19 ini bisa terselamatkan. Begitu halnya dengan para pedagang yang tetap menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dengan melayani sesuai dengan protokol medis dan juga menjaga kestabilan harga, dan tentu dengan tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar juga merupakan bentuk kepedulian sosial para pedagang terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan yang terbatas dari sisi keuangan. Begitu pula para tukang ojek tetap bisa mengantarkan pesanan, kiriman dengan penuh amanah dan tanggung jawab, dan tetap memperhatikan protap yang telah ditentukan. Juga para da'i dan mubaligh tetap bisa menyampaikan dakwahnya dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan alat-alat digital, sehingga apa yang menjadi pesan-pesan dakwah tetap bisa tersampaikan kepada umat. Umat bisa dicerahkan, dicerdaskan, disadarkan dengan media-media yang sangat memudahkan untuk kita bisa menjangkau masyarakat secara luas. Demikian pula para petugas masjid, marbot, para takmir juga tetap memastikan bahwa masjid-masjid yang saat sekarang ini sebagian besar sudah ditutup, namun harus tetap dijaga kebersihannya. Azan tetap dikumandangkan sebagai tanda masuknya waktu fardu. Demikian halnya dengan para amil, para petugas pengumpul zakat, juga bagaimana berupaya untuk terus mengajak masyarakat, khususnya kaum muslimin, untuk menunaikan ibadah, zakat, infak, dan sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Karena dengan itulah kita saling membantu, saling meringankan beban. Dan dengan zakat, infak, dan sedekah itulah Allah akan mensucikan jiwa kita, harta kita, dan kemudian memberikan ketenangan, kedamaian, keberkahan pada diri, keluarga, dan harta yang kita miliki. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, begitu pula halnya dengan ibadah-ibadah ritual, ibadah mahdhah di bulan Ramadan ini tetap kita jaga, kita tingkatkan secara kualitas dan kuantitasnya. Ketika kita banyak stay at home, banyak berdiam diri di rumah, tidak banyak aktivitas keluar, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak baca Quran. Kita targetkan minimal 1 kali, bahkan bisa 2-3 kali kita khatamkan Quran selama bulan suci Ramadan. Bahkan kita punya waktu yang banyak untuk mempelajari maknanya, kandungannya, tafsirnya, sehingga setelah Ramadan ilmu kita semakin bertambah, keimanan dan ketakwaan kita juga terus meningkat. Ibadah tarawih juga kita bisa tunaikan di rumah kita masing-masing secara berjamaah bersama keluarga, istri, dan anak-anak. Demikian halnya dengan salat fardu tetap kita tunaikan secara berjamaah bagi mereka yang tidak memungkinkan ke masjid karena kondisi yang mengharuskan demikian. Demikian halnya dengan memberikan buka puasa. Betapa banyak di antara kita, tetangga kita,
saudara-saudara seiman kita yang berada di lingkungan sekitar kita juga sangat membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan, khususnya dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, dalam bentuk buka puasa, sahur, ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memberikan bantuan pertolongan kepada kita, memudahkan segala urusan kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma damal abdu fi auni akhih." Allah senantiasa membantu menolong seorang hamba selama hamba itu juga selalu membantu dan menolong saudara-saudaranya. Banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di rumah selama bulan suci Ramadan, bahkan bisa kita tingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, dengan ibadah sosial maupun ibadah ritual yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, semoga menjadi alasan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan dunia pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik itu laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ada kelapangan, kedamaian, ada ketenangan, ada kebahagiaan dalam kehidupan kita secara individu, secara keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tidak hanya sampai di situ, di akhirat kelak juga Allah memberikan balasan yang lebih baik lagi. Wala najziyannahum ajrahum, dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka dalam bentuk pahala. Bi ahsani ma kanu ya'malun, balasan terbaik terhadap amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Semoga Ramadan kali ini kita isi dengan kebaikan, dengan amal soleh, sehingga kehidupan kita akan lebih baik setelah Ramadan nantinya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.